Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,61% ke angka 7050. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor potri untuk melihat bagaimana potensinya saat ini. Apakah ada potensi untuk rebound dan bangkit lagi? Dan saya juga akan update pergerakan saham pegas yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham JPFA. JPFA hari ini naik 1% lebih ke harga 1.400. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren saat ini JPFA masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah saat ini masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat support kuat saat ini di sekitar harga 1370. Karena setiap kali menyentuh support ini, JPFA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sebelumnya sempat rebound dari support kuat ini, tapi bisa kita lihat berusaha untuk break garis EMA50 masih gagal break dan turun kembali menuju support ini. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA50, trennya belum membaik. Dan bisa kita lihat garis MACD pun saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA dalam 1 minggu ke depan trennya masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga 1370 sampai 1450. Jadi 1 minggu ini ada potensi bergerak dalam range harga ini. Dan trennya masih akan bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, masih bisa hold selama support kuat ini tidak terlewati. Tapi tetap harus hati-hati karena secara tren ini belum bagus. Dan apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan JPFA turun menembus support kuat ini, JPFA trennya akan lanjut downtrend. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham JPFA, sebaiknya tunggu kembali di support kuat ini untuk entry-nya. Dan sebaiknya swing trade. Jadi take profit apabila terlihat JPFA mulai turun saat menyentuh garis resisten 1450 sampai garis EMA50 yang saat ini di sekitar harga 1470. Jadi paling aman saat ini adalah swing trade karena trennya masih sideways. Atau teman-teman mau hold untuk tren lebih lama dan sudah berhasil beli di sekitar support kuat 1370 pun masih oke selama support kuat ini tidak terlewati. Dan berikutnya main bisa kita lihat saat ini juga masih berada dekat dengan support kuatnya di harga 600. Dan secara tren pun bisa kita lihat main sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari support di harga 600, berusaha untuk naik mendekati garis EMA50, belum sempat menyentuh garis EMA50, main sudah turun kembali. Dan saat ini mencoba bertahan di support kuatnya di 600. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat main saat ini masih bergerak sideways. Untuk main bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik maupun turun, ada distribusi sedangkan hari ini asing tidak transaksi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat main juga masih ada potensi untuk sideways dengan range harga 600 sampai 630 atau di garis EMA50-nya. Untuk saham main juga tetap harus hati-hati. Pertama karena volume transaksi tidak terlalu besar dan menurut saya masih ada potensi untuk turun mengetes support 600. Dan sama apabila support ini juga terlewati, main akan lanjut downtrend dan berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi tetap untuk main harus hati-hati. Sama seperti JPFA walaupun saat ini berada di atas support kuatnya, hati-hati bisa saja support kuat ini terlewati karena saat ini belum ada sentimen positif dan terlihat masih ada distribusi. Dan berikutnya bisa kita lihat CPIN pergerakannya juga hampir mirip teman-temannya. Untuk support kuatnya bisa kita lihat di support psikologis di harga 5000 dan sebelumnya juga CPIN sempat rebound dari support ini mencoba untuk naik di atas garis EMA50 belum terkonfirmasi break. Dan saat ini garis EMA50 di sekitar harga 5225. Dan sama secara tren jangka menengah pun CPIN saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways.
Dari data broker summary bisa kita lihat Cepin kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan bisa kita lihat di sini asing 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi saham Cepin dan akumulasi hari ini lumayan besar. Jadi berbeda dengan teman-temannya yang masih ada distribusi oleh asing dan secara broker summary juga belum ada akumulasi, Cepin ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Cepin masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 5.300. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support kuat di harga 5.000 ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 5.300 ini. Atau sama, bisa hold selama harga 5.000 tidak terlewati. Dan apabila teman-teman ingin membeli saham Potri, di antara ketiga pilihan ini saat ini menurut saya paling oke itu adalah saham Cepin. Karena secara grafik hampir mirip, tapi untuk Cepin ada akumulasi. Dan menurut saya resisten psikologis di harga 5.000 akan lebih kuat supportnya dibandingkan dengan support teman-temannya yang lain. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham Pegas. Pegas memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa, tapi hari ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Dan candle hari ini menurut saya sangat solid. Jadi menarik untuk dianalisa lagi, karena apabila berhasil break resisten di harga 1.800 ini, Pegas berpotensi naik menuju resisten kuat berikutnya di harga 2.000 atau resisten psikologisnya. Dan bisa kita lihat secara tren Pegas saat ini juga trennya masih bergerak tren. Dan garis MACD sebelumnya sempat bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah besar. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing selama 1 bulan terakhir ini terus masuk akumulasi saham Pegas ini. Jadi dari data yang kita dapat, memang saat ini belum terkonfirmasi break harga 1.800, tapi karena ada akumulasi besar pada kenaikan hari ini, Pegas menurut saya masih ada potensi untuk naik menuju harga 2.000 dalam 1 minggu ke depan. Jadi mungkin saja besok masih gagal break harga 1.800, tapi menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1.600, Pegas masih bisa di hold karena masih ada potensi menuju harga 2.000 ini. Karena masih ada akumulasi besar, jadi menarik untuk dipantau pergerakan saham Pegas. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini menurut saya masih bisa di hold. Karena secara tren belum ada tanda-tanda reversal trend dari uptrend menuju downtrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.